Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alifa Ashifa dari Prodi Ekonomi Islam jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan kaidah-kaidah dalam usul fikih beserta dalil-dalil yang berkaitan dengan muamalah. Dalam usul fikih terdapat kaidah-kaidah, di antaranya kaidah amr, nahi, am, khos, mutlak, muqayyad, mujmal, serta mubayyan. Nah, kaidah yang pertama yaitu kaidah amr yang artinya perintah. Adapun dalil yang berkaitan dengan muamalah terdapat dalam surat Al-Isra ayat 35 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya. Nah, dalam ayat ini terdapat dua fi'il amr, yakni pada kata wa'aufu dan wazinu, yang artinya sempurnakanlah dan timbanglah. Nah, dari dua fi'il amr tersebut, maka ayat ini tergolong ke dalam kaidah amr atau perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menyempurnakan takaran dan menimbang dengan timbangan yang benar agar tidak merugikan pihak yang lain serta tentu saja hal ini lebih baik dampaknya. Selanjutnya, kaidah yang kedua yakni kaidah nahi yang berarti larangan. Adapun dalil yang berkaitan dengan kaidah nahi mengenai muamalah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang diberlakukan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Nah, dalam ayat ini terdapat lafaz la yang berarti jangan, sehingga ayat ini berisi larangan dari Allah untuk tidak mencari harta dengan cara yang batil. Kaidah yang ketiga yakni kaidah am, yakni lafaz yang memiliki pengertian umum. Adapun dalil muamalah yang berkaitan dengan kaidah am terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 272 yang berbunyi wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun, yang artinya, dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan mendapatkan pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi. Nah, kaidah am dalam ayat ini terdapat pada kata ma yang merupakan isim isyarah yang berarti apapun. Untuk itu, kita dianjurkan untuk berinfak apapun bentuk harta kita karena Allah akan memberikan pahala serta tidak akan menzalimi orang yang berinfak. Kaidah yang keempat yakni kaidah khos. Kaidah khos merupakan lafaz yang menunjukkan sesuatu yang dibatasi dengan pribadi atau bilangan. Nah, dalil muamalah yang berkaitan dengan kaidah khos terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi wala tankihul musyrikati hatta yu'min, yang artinya, dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sampai mereka beriman. Nah, dalam ayat ini terdapat kata hatta yang berarti sampai atau hingga. Oleh karena itu, ayat ini termasuk ke dalam kaidah taksis, yaitu mukhasis mutasil, yakni lafaz yang tidak bisa berdiri sendiri kecuali bersama dengan lafaz am. Kaidah yang kelima yakni kaidah mutlak. Kaidah mutlak merupakan lafaz yang menunjukkan makna tanpa dibatasi oleh makna lainnya. Adapun dalil muamalah yang berkaitan dengan kaidah mutlak terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai
darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Nah, kaidah mutlak dalam ayat ini menerangkan bahwa darah yang diharamkan adalah meliputi semua darah tanpa terkecuali, sebab lafaz dam berbentuk mutlak tanpa terikat oleh sifat-sifat yang lainnya. Kaidah yang selanjutnya adalah kaidah muqayyad, yaitu lafaz yang menunjukkan hakikat sesuatu yang dibatasi. Adapun dalil muamalah yang berkaitan dengan kaidah muqayyad terdapat dalam surat Al-An'am ayat 145 yang berbunyi Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa ayyakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillah, yang artinya, katakanlah, tidak aku dapati sesuatu di dalam apa yang diwahyukan kepadaku untuk dimakan kecuali daging hewan yang sudah mati, darah yang mengalir, daging babi karena semua itu kotor, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Nah, lafaz dam pada ayat ini berbentuk muqayyad sebab diikuti oleh qarinah atau qayyid, yaitu lafaz masfuhan yang artinya mengalir. Oleh karena itu, darah yang diharamkan menurut ayat ini adalah darah yang mengalir. Kaidah yang ketujuh adalah kaidah mujmal, yang berarti kaidah yang bersifat global. Nah, adapun dalil muamalah yang terkait dengan kaidah mujmal terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir, yang artinya, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, maka akan dibalas pahalanya oleh Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, pada ayat ini terdapat kata zakat yang bersifat mujmal, sebab tidak dijelaskan jenis zakatnya, apakah zakat fitrah atau zakat mal. Begitupun dari segi takarannya, tidak dijelaskan apakah berapa sok. Nah, sehingga dari ketidakjelasan tersebut atau kesamaran tersebut, ayat ini bersifat mujmal. Kaidah yang terakhir adalah kaidah mubayyan, yakni kaidah yang terperinci. Adapun dalil muamalah yang terkait dengan kaidah mubayyan terdapat dalam surat An-Nisa ayat 176 yang berbunyi yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah inimru'un halaka laysa lahu waladu walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakun laha walad fa in kanat asnataini falahuma thuluthani mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa falizzakari mithlu hazzil unthayain yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim, yang artinya mereka meminta fatwa kepadamu. Katakanlah Allah memberikan fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seseorang mati tanpa mempunyai anak tetapi dia mempunyai saudara perempuan, maka bagian dari saudara perempuannya adalah separuh dari hartanya, dan jika dia mempunyai saudara laki-laki maka ia mewarisi seluruhnya. Tetapi jika saudara perempuannya itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkannya. Dan jika mereka saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian saudara laki-laki adalah 2 bagian dari saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, itulah kaidah-kaidah usul fikih beserta dalil-dalilnya yang berkaitan dengan muamalah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah dan segala kesalahan datangnya dari diri saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.